Surah Al-Fajr, Surah Makkiyah, 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wal fajr. Demi Fajar, yaitu fajar di setiap hari. Walayalin ashr. Demi malam yang 10, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap, atau demi yang berpasangan, dan yang ganjil. Al-witru dibaca water atau witer, artinya adalah ganjil atau bermakna satu. Wallayli idza yasr. Demi malam apabila berlalu, yaitu datang dan berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada sumpah itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jawab qasamnya di sini dibuang, yaitu kata sungguh. Kalian, wahai orang-orang kafir Mekah, pasti akan diazab. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan atau mengetahui bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Iram dzatil imad. Yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad. Mereka adalah kaum 'Ad yang pertama. Dengan demikian, lafal Iram adalah atau bayan atau badal. Lafal ini tidak boleh diberi tanwin atau juga disebut dengan mamnu minas sharf karena berupa nama dan berbentuk mu'anats. Penduduk Iram yang mempunyai bentuk tubuh yang tinggi. Tinggi orang yang tinggi di antara mereka mencapai 400 hasta. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang belum pernah diciptakan suatu kaum seperti itu di negeri-negeri lain, dalam hal ketangguhan dan kekuatan. Wa thamud allazina jabu as-sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar. As-sakhr bentuk jamak dari sokhroh. Mereka menjadikannya sebagai rumah-rumah di lembah Wadil Qura. Wa fir'aun dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak. Ketika menyiksa orang, Fir'aun memasang 4 pasak padanya, 2 pasak di tangan dan 2 pasak di kaki orang yang ia siksa. Allazina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, yaitu pembunuhan dan lainnya. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti, yaitu sejenis azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi amal perbuatan para hamba sehingga tidak ada sedikit pun di antara amal perbuatan mereka yang luput dari pengawasannya. Selanjutnya, Dia akan memberi mereka balasan sesuai amal perbuatan yang mereka lakukan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Maka adapun manusia, yaitu orang kafir, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dengan harta benda dan lainnya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi atau mempersempit rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghinaku. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Sekali-kali tidak. Kata sekali-kali tidak ini adalah bentuk bantahan. Maksudnya, kemuliaan bukan didasarkan pada kekayaan, dan kehinaan bukan pula didasarkan pada kemiskinan. Ukuran kemuliaan dan kehinaan adalah berdasarkan ketaatan dan kemaksiatan. Orang-orang kafir Mekah tidak memperhatikan hal itu. Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, yaitu mereka tidak memperlakukannya dengan baik, padahal mereka memiliki kekayaan, atau tidak memberikan hak waris kepada mereka. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Dan kamu tidak saling mengajak, yaitu tidak saling mengajak diri sendiri maupun orang lain untuk memberi makan orang miskin. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dengan rakusnya untuk mencegah bagian wanita dan anak-anak dari warisan, padahal mereka berhak terdapat bagian dari warisan atau bersamaan dengan harta milik mereka. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, yaitu dengan kecintaan yang banyak sehingga mereka tidak menginfakkannya. Qiraah lain menyebut dengan awalan ya pada 4 fiil dalam ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, yaitu yuhibbuna, yakuluna, yahadduna, dan yukrimuna. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Sekali-kali tidak. Kata sekali-kali tidak ini adalah kata untuk mencegah mereka dari hal itu. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut atau berbenturan, yaitu diguncang hingga semua bangunan yang ada di atasnya roboh dan lenyap. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan datanglah Tuhanmu, yaitu datanglah perintahnya, dan malaikat, yaitu para malaikat. Mereka berbaris-baris adalah hal, yaitu dalam keadaan berbaris-baris, atau memiliki barisan-barisan yang banyak. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Didatangkan neraka jahanam, dituntun dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang dipegang 70.000 malaikat. Neraka mengeluarkan suara tarikan nafas panjang dan gemuruh amarah. Kata yauma idzin yang berarti pada hari itu menjadi badal dari lafal idza, dan jawabnya adalah
Maka tersadarlah manusia, yaitu orang kafir, yang kemudian menyadari apa yang telah ia lalaikan. Dan dari mana baginya kesadaran? Yaitu pertanyaan yang bermakna meniadakan, yang artinya kesadarannya sudah tidak lagi berguna baginya. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Dia berkata tatkala ia sadar, alangkah baiknya. Kata ya untuk peringatan. Sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan dan iman untuk hidupku ini yang baik di akhirat, atau ketika aku hidup di dunia. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab. Yu'adzibu dibaca yu'adzibu dengan zal yang dikasrohkan, seperti azabnya yang adil, yaitu azab Allah. Maksudnya adalah Allah tidak mewakilkannya pada yang lain. ولا يوثق وثاقه أحد. Dan demikian halnya tidak ada seorang pun yang mengikat. Yusiku dibaca yusiku dengan sa berharokat kasroh, seperti ikatannya. Qiraah lain menyebut yu'adzabu dan yusaku. Dengan demikian, dhamir ha dalam lafaz adzabahu dan lafaz wasaqahu untuk orang kafir, maknanya demikian. Tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah. يا أيتها النفس المطمئنة. Wahai jiwa yang tenang, yaitu jiwa yang aman, yang berarti jiwa yang beriman. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dikatakan kepadanya seperti itu saat ia mati, yaitu kembalilah kepada perintah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ridho, karena pahala yang diterima dan diridhoinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena amal perbuatanmu, yaitu menyatukan dua sifat tersebut. Dilihat dari ilmu nahu, keduanya adalah hal, lalu dikatakan kepadanya pada hari kiamat, فادخلي في عبادي. maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, وادخلي جنتي. dan masuklah ke dalam surgaku bersama mereka.